kalau misalnya premisnya adalah lo bisa make money dari passion lo, ya coba tes aja beneran bisa apa enggak dengan melakukan side hustle. Ya mungkin nggak langsung lo bisa make uang yang banyak banget karena mungkin waktunya terbatas ya. Karena kan Mhm, otomatis kalau mhm. side hustle lo cuma bisa kerjanya malam-malam, kalau lo Iya, kerjanya iya. over the weekend. Tapi itu cukup jadi indikator apakah itu hal yang bisa lo lakukan atau tidak. Selamat datang kembali di podcast Career Buddy, podcast yang ngobrolin seputar karir biar karir kamu makin berkembang. Balik lagi bareng gue Hana sebagai host dan tentu aja udah ada Vika Rio di sini. Gue mau lanjutin nih obrolan kita di episode sebelumnya gitu. Di episode sebelumnya kita udah ngobrolin seputar modal-modal apa aja yang diperlukan kalau kita mau career switching. Nah, di episode kali ini gue mau bahas lebih lanjut sebetulnya apa aja sih persiapan-persiapan lebih mendetil yang perlu kita lakukan. Oke deh, gue langsung lanjut aja pertanyaannya. Kayak, oke gue mau career switching, tapi langkahnya adalah, oke besok gue resign, gue langsung ganti nih pekerjaan gue. Kan sebetulnya kita bisa juga ya, kayak mulai dengan freelancing dulu. Let's say kayak gue nih copywriter, instead of kayak ya udah gue resign dari kantor gue, bulan depan gue jadi copywriter gitu. Instead of kayak gitu kan sebetulnya bisa aja kayak oh gue freelance dulu deh, ngerasain dulu deh, apalagi kalau kita nggak apa ya, nggak yakin gitu ya apakah ini benar-benar pekerjaan yang tepat. Mungkin itu salah satu cara yang bisa kita coba ya nggak sih? Gue setuju banget sih. Dan menurut gue, radical career switching itu overrated. Radical career switching itu adalah sebuah prinsip di mana, oh kalau gue mau career switch adalah besok gue resign, terus gue akan mulai semua dari nol. Buat gue itu hal yang sangat beresiko, dan gak buat semua orang. Dan gue pernah share konsep ini juga di LinkedIn, dan lumayan rame karena banyak banget orang yang bisa relate. Gue tahu sih bahwa cerita bahwa lo itu resign, terus lo langsung memulai karir bulan sukses itu romantis banget. Makanya banyak banget di fitur sama media, wah iya nih gue kerja, terus tiba-tiba gue bosen, gue resign, terus tiba-tiba gue hidup lebih fulfilled, gue jadi jutawan gitu. Jadi kayak, of course yang kayak gitu bakal jadi cerita yang gede. Tapi seberapa likely sih itu terjadi sama setiap orang? Itu karena gue lebih kayak tipenya praktikal, ya kalau emang probabilitiesnya tidak equal ya, karena ada orang-orang yang mungkin lebih likely untuk mendapatkan hal itu, mendingan kita mengambil cara yang lebih praktikal aja, yaitu gimana kita bisa ngetes ide side hustle kita tersebut itu sambil kita itu punya kerjaan full time. Di luar itu Ya. lebih risky secara finansial, itu juga lebih tidak risky secara um, gimana ya gue bilangnya, secara mental. Karena gini, Benar-benar. sering gak sih kita tuh pengen untuk pindah ke sebuah karir karena kita punya fantasi mengenai, ih kalau gue ngerjain itu aja ya pasti hidup gue lebih bahagia. Iya Ini sering. terjadi sama orang-orang, yang biasanya tuh pengen untuk mempursue hal-hal yang udah jadi hobi mereka, tapi kayak, ih Tuh. ini gue tuh happy banget loh kalau gue lagi ngerjain ini, gue pengen deh ini jadi full time job gue. Menurut gue kalau lo mau karir shifting dengan fondasi kayak gitu, lo harus sangat-sangat berhati-hati. Hmm. Karena lo mungkin menyukai aktivitas tersebut ketika itu adalah hobi, tapi ketika itu jadi profesi, belum tentu itu hal yang lo suka. Misalnya lo suka Sepakat. menggambar, lo suka mendesain, dan lo melakukan itu di free time lo. Ketika lo ngelakuin itu di free time lo dan sebagai hobi, tidak ada yang punya ekspektasi gambar lo sebagus apa, tidak ada yang punya ekspektasi kalau gambar itu nanti bisa dijual dan bakal laku. Dan lo juga cuma fokus aja nih ngegambarnya, lo nggak perlu mikirin gimana gue marketingin produk gue. Tapi Benar-benar. once lo pengen memonetisasi gambar lo perlu belajar, customer gue siapa ya? Gue mendingan ngehargain berapa ya? Gue mesti marketingnya seperti apa ya? Nanti kalau ada orang yang gak puas sama gambar gue gimana? Kalau gambar gue nanti di-copy sama AI gimana? Kalau nanti ada yang membajak gambar gue gimana? Banyak banget yang jadi lo pikirin, yang dimana enjoyment yang lo milikin, yang awalnya Benar. sebagai hobi itu jadi hilang ketika itu jadi full time job. Hmm. Nah, Hmm. caranya buat ngetes apakah lo tuh bakal suka atau enggak ketika itu jadi full time job adalah ya mulai dulu untuk lo melakukan itu sebagai side hustle, right? Kalau misalnya premisnya adalah lo bisa make money dari passion lo, ya coba tes aja beneran bisa apa enggak dengan melakukan side hustle. Ya mungkin nggak langsung lo bisa make uang yang banyak banget karena mungkin waktunya terbatas ya. Karena kan otomatis kalau side hustle lo cuma bisa kerjanya malam-malam, atau lo Iya, kerjanya iya. over the weekend. Tapi itu cukup jadi indikator apakah itu hal yang bisa lo lakukan atau tidak. Atau kalau enggak ya lo jadinya hidup di dunia fantasi
dimana berasumsi bahwa kerjaan lo yang sekarang sucks dan lo membandingkan sama sebuah hobi yang of course jauh lebih menyenangkan lah. Karena di dalam hobi itu kita tidak punya ekspektasi apa-apa dari orang lain. Sepakat, Right? sepakat. Nah, the final thing about side hustle adalah gue tahu juga ada orang-orang yang dimana di kantor atau industrinya itu tidak memperbolehkan untuk punya side hustle. Karena mungkin akan punya conflict of interest. Gitu. Wah, nggak boleh. Kayak hanya boleh bekerja secara full time di sini. Menurut gue balik lagi. Buat lo penting nggak punya side hustle? Kalau menurut lo sepenting itu, top 3 nih. Top 3 ya, penting banget punya side hustle. Ya udah, cari kantor lain yang dimana lo boleh side hustle. Balik lagi. Jadi kayak jangan memuja-muja stabilitas di kantor lo sekarang. Terus at the same time lo kesel karena nggak boleh side hustle. Tapi lo kayak ya nggak menerima bahwa ya udah kantor lo emang nggak ngizinin lo side hustle tapi memberikan lo stabilitas gitu. This is part of kita ini yang menjadi orang dewasa bahwa ya nggak semua hal yang kita inginkan tuh akan langsung kita dapetin. Tapi ya kita lihat aja ya saat ini yang kita punya. Kalau ini bukan hal yang lo mau ya lo cari hal lain lagi aja lah. Gitu. Right? Dan kalau buat lo ya udah sih ya boleh sih punya side hustle tapi gue kayaknya lebih penting deh untuk punya kerjaan yang stabil dan ya udah ya terima aja kerjaan sekarang memang tidak memperbolehkan lo buat side hustle. Jadi lo mungkin bisa side hustle yang lain yang kira-kira diperbolehkan lah sama company lo. Ya, sepakat. Menjadi dewasa dalam proses mengejar karir yang kita mau itu penting banget. Yang kayak lo bilang tadi, gitu. Nggak usah sambat-sambat di kemana-mana gitu kan ya, tapi lo do nothing gitu. Ya mending lo lakukan gitu, lo tahu apa yang ada di hadapan lo sekarang, strugglesnya apa, tantangannya apa, ya apa yang lo bisa lo ubah ya lakukan gitu. Kalau misalnya lo nggak bisa apa-apa, ya balikin lagi gitu. Apa sih yang bisa gue lakukan sekarang gitu ya? Gue sepakat banget sih. Dan speaking of tadi ya, passion yang lo bilang kerja jadi hobi, wah itu bener-bener banyak orang yang akhirnya ini sih kayak udah gue nggak mau lagi gitu. Kayak udahlah itu hobi aja gak usah dijadiin duit karena bener tadi gitu. Passion ketika dijadiin kerjaan itu tidak akan seindah yang lo pikirin guys. Gitu. Bener, gue setuju banget sih karena ya tadi apalagi desainer ya yang pikirannya adalah customer suka nggak atau kayak klien kita deh nggak usah mikirin customer si klien kita suka nggak, kalau nggak suka ya lo siap-siap aja lo di micromanage dalam tanda kutip kayak gambar lo mesti gini yang menurut kita kayak ampalah nggak bagus anjir ya ikutin gitu ya kan, itu part of tadi ya. Good. Oh, gue punya pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan dari followers gue yuk. Kalau gue harus ngambil S2 buat career switching, is it worth it? Yang gue suka dari statement ini adalah at least S2-nya tuh udah punya sebuah tujuan di mana mau career switching, right? The thing adalah balik lagi sama tujuannya itu apa? Karena apakah untuk di bidang tersebut itu dengan lo itu S2 itu akan memberikan lo advantage atau tidak? Karena seringkali yang terjadi adalah kita itu menjustifikasi keputusan kita buat S2, terus kita mencari-cari alasan, oh jadi kayak cocok deh S2 buat career switching. Padahal sebenarnya bukan karena mau career switching, tapi karena mau S2 aja gitu. Dan gak salah kalau mau S2 aja. Let's say kalau misalnya mau S2 kenapa sih? Ya mungkin setelah dikulik-kulik, oh karena gue pengen tinggal di luar negeri, atau oh ya gue pengen career break dulu, ya nggak apa-apa. Wajar aja kalau orang mau melakukan itu sangat manusiawi. At least lo jujur lah sama diri lo sendiri, motivasi lo sebenarnya untuk S2 itu apa. Nggak usah jujur sama orang-orang yang ada di luar sana, itu jujur lah sama diri sendiri. Karena ya lu tidak, orang-orang di luar sana mungkin nggak berhak untuk mendapatkan informasi yang paling sebenarnya tentang keputusan lo di balik itu. Nah, tapi kalau balik lagi memang tujuannya career shifting, saran gue sih lo ngobrol dulu ya sama banyak orang dan memvalidasi apakah emang benar lo butuh career switching atau tidak, lo butuh S2 atau enggak untuk mendapatkan career switching tersebut. Gitu. Jadi, dan juga pilih sampel yang beragam. Pilih sampel orang-orang yang memang mendapatkan role tersebut setelah mereka master, ada orang yang mendapatkan role tersebut tanpa mereka master. Karena jebakan yang sering terjadi adalah kita mengira orang itu bisa career switching karena punya gelar S2. Tapi padahal yang mungkin terjadi adalah orang itu bisa career switching meskipun dia tidak memiliki gelar S2. Jadi kebetulan aja dia punya gelar S2, tapi sebenarnya bukan itu faktor yang membuat dia itu bisa career switching. I see. Gue pernah ketemu sama seorang founder yang sukses banget.
Terus dia itu lulusan dari business school yang sangat ternama. Tuh. Nah, terus dia bilang gitu, kayak, ya ini between you and me ya, Vic ya, gitu. Bahwa, kalaupun gue nggak masuk S2 di sekolah tersebut, kayaknya gue akan tetap bisa ngelakuin apa yang gue lakuin sekarang. Jadi sebenarnya banyak orang berasumsi gue tuh bisa ada di posisi sekarang karena S2 yang gue milikin, tapi kalau gue ngeliat secara objektif, bukan karena S2 itu. Tapi misalnya dari orang-orang, dari pekerjaan pertama gue, dari orang-orang yang gue temuin, dari mentor-mentor gue, yang dimana mungkin ada sih orang-orang atau mentor yang gue dapat ketika gue lagi S2 di sana, tapi banyak juga dari mentor tersebut yang bukan dari S2 di situ. Jadi sebenarnya banyak orang yang agak salah mengatribusikan kesuksesan gue karena gue S2, tapi mereka nggak lihat bahwa sebenarnya gue bisa ada di titik yang sekarang karena gue pernah kerja di mana, gue pernah melakukan side hustle apa, gue udah pernah mencoba ini, gue pernah mencoba itu. Tapi itu hal yang nggak kelihatan di CV gue. Makanya orang berasumsi gue tuh bisa kayak sekarang karena adanya gelar S2 Title tersebut. S2. Nah, makanya itu benar-benar perlu untuk lo kulik dan lo cari tahu apakah benar-benar lo tuh butuh S2 atau enggak. Karena jangan sampai sebenarnya lo ngeliat, ih kakak itu bisa dapat gara-gara dia S2. Padahal mungkin kalau tanya ke orangnya kayak, ini bukan karena S2 gue. Ini gara-gara gue ya punya pengalaman lain aja yang bisa ngebawa gue dari titik sekarang. Ya. Ini mengingatkan gue pada seseorang di dulu gue pernah interview orang ini, levelnya udah VP di salah satu multinational company. Dia bahkan udah S3, tapi kalau gue lihat S3-nya apa, kerjanya dia sekarang apa gitu, walaupun dia VP. Terus and then gue tanya gitu ke dia, kayak gue interview, gue ngobrol, dan at the end of the day ternyata memang ya kayak yang lo bilang tadi, dia mendapatkan pekerjaan itu bukan karena gelar S3-nya bahkan, tapi ya karena hal-hal lain, karena pengalaman dia yang sebelumnya, lebih ke pengalaman kerja ternyata. Exactly. Dan gue nggak bisa mengeneralisir ya, mungkin di role-role tertentu pengalaman S2 tuh sepenting itu. Tapi Betul. apapun yang lo ambil, lo validasi. Jangan mau kemakan sama narasi media atau kata orang atau kata siapa. Ya kumpulinlah data lo sendiri gitu. Jadi jangan sampai lo membuat keputusan yang salah gitu. Dan definisi keputusan yang salah di sini adalah karena lo tidak memverifikasi informasi yang lo milikin. Right? Tapi lo cuma kemakan sama satu dua buah narasi yang memberikan input terhadap bias yang sudah lo miliki. Gitu. Sama ini ya, jangan. Karena S2 tuh mahal loh. Bener. Tapi kan orang bilangnya kayak, ya aku pakai beasiswa murah, nggak keluar duit. Tapi bayangin aja. Benar. Jadi yang mau gue bilang ya, sekalipun misalnya lo bisa S2 dibayarin beasiswa full, biaya hidup dan juga biaya ini, tapi lo dalam 2 tahun itu akan susah buat kerja. Right? Karena misalnya lo fokus buat ininya. Nah, itu income yang lo hilang dari lo nggak bekerja, itu juga perlu lo anggap dan lo masukin sebagai biaya tidak terlihat dari lo masuk S2 tersebut. Benar, secara duit lo mungkin nggak kehilangan gitu, karena lo dibayarin sekolahnya. Tapi berapa banyak uang yang sebenarnya bisa lo dapetin di situ. Belum lagi kalau misalnya lo deket dengan keluarga, berapa banyak waktu yang jauh dari keluarga yang memang bakal jadi lo habisin. Di sini gue nggak bilang bahwa lu jangan S2 gitu, bukan itu. Tapi kalau memang mau S2, benar-benar dengan alasan yang memang sejalan dengan apa yang lo mau. Gitu. Ya. Gue sepakat sih. Kadang tuh kita nggak mikirin hal itu. Dan jujur Li, tadi kan lo bilang kayak jangan kasih makan hal-hal yang mau lo denger aja gitu kan ya. Sebetulnya juga jangan kasih makan ego lo yang kayak lo bilang tadi di awal gitu. Lo jujur-jujuran aja gitu kan, terbuka aja. Nggak apa-apa banget kalau motivasi S2 lo hanya karena ingin S2, bukan karena butuh S2. Tapi at least lo jujur sama diri lo sendiri, sehingga ya nggak usah cari-cari pembenaran lah ya kalau emang ternyata emang nggak ada gitu. Nggak apa-apa. Oke. Sepakat. Nah, gue mau ke pertanyaan terakhir, yuk. Karena ini kita udah ngobrolin banyak gitu kan ya. Untuk S2, untuk career switching nih, memutuskan kapannya gitu. Kayak ada nggak sih hal yang menurut lo nih, kayak indikator apa yang perlu kita pertimbangkan? Kayak aku bisa mulai career switching as a full, dalam artian tadi ya, hari ini gue kerja di company A sebagai campaign specialist, besok gue kerja di company B sebagai account eksekutif misalnya.
gitu. Kapan gue bisa begitu tuh? Atau kapan, kayaknya gue butuh side hustle dulu deh. Gue butuh ngerasain dulu nih, freelance dulu untuk memvalidasi apakah betul career switching ini adalah suatu jalan yang tepat, atau sebetulnya kayak masih banyak hal yang gue ragukan. Gue by default menyarankan untuk side hustle dulu sih. Dan side hustle tuh nggak harus misalnya kayak kalau contohnya kayak tadi, lo mau jadi account executive which is sales gitu. Ya mungkin lo bisa belajar on your free time gimana caranya jualan. Dan kalau mau belajar yang paling painful, tapi gue yakin ilmunya gede, lo coba aja jualan asuransi. Tuh, karena gue ngeliat orang-orang yang udah berhasil jualan asuransi, itu tuh mentalnya kuat banget, asli. Gitu, karena udah biasa mengalami penolakan, gitu. Tapi makanya gue bener-bener salut banget lah sama mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya memang lo ternyata penasaran apakah sales ini bidang yang pengen lo coba, ya coba aja gitu. Tapi kalau misalnya lo nggak mau jadi agen asuransi, ya udah coba jualan yang lain aja gitu. Coba jualan sesuatu sehingga lo bener-bener dapat gambaran rasanya jualan tuh seperti apa sih. Barulah nanti lo memutuskan untuk lo tuh pindah. Kalau misalnya memang ternyata dari hasil percobaan lo itu hal yang memang lo nikmati. Gue personally actually setelah gue sekarang harus melakukan banyak jualan, gue actually menikmati banget proses sales, padahal gue nggak pernah punya role formal sales sebelumnya, tapi akhirnya gue jadi bisa punya metodologi sales yang works buat gue dan works buat klien-klien gue. Nah, the thing adalah ketika kita ngomongin kapan nih, kayak, jadi by default kan perlu bikin side hustle dulu. Nah, tapi kalau misalnya memang nggak memungkinkan, biasanya situasinya adalah kalau kerjaan kita tuh udah toxic banget dan kita mau nggak mau harus cabut secepat-cepatnya dari tempat tersebut. Jadi kayak, udah pokoknya gue yang penting cabut dulu deh dari sini. Gitu. Tapi even on that situation, sebisa mungkin ya cabut dulu aja sambil explore kira-kira option seperti apa yang cocok ke depannya. Jadi nggak harus yang dilakukan di situ adalah langsung pindah ke role yang baru, karena mungkin lo belum punya waktu yang benar-benar mateng gitu untuk memikirkan perpindahan tersebut. Jadi take your time, makanya balik lagi untuk bisa financial planning yang bagus tuh penting. Karena bayangin kalau misalnya lo tuh adalah orang kesusahan nabung, bayangin bahwa dengan lo menabung, lo tuh jadi bisa punya, kalau bahasa influencer ini apa? Influencer Amerika yang gue pernah lihat adalah FU money. Alias kayak duit yang lo milikin, yang dimana kalau lo tuh udah beneran kesel banget sama pekerjaan lo bisa kayak, ya udah gue udah nggak suka dan gue pengen cabut dan gue udah punya simpanan tabungan untuk gue bisa bertahan hidup selama beberapa bulan. Alias kalau bahasa Indonesia sih punya dana darurat. Makanya kalau lo masih kesulitan buat kumpulin dana darurat, jadi itu motivasi buat lo untuk kayak, dengan gue punya dana darurat ini, gue jadi punya kebebasan kalau misalnya one day gue harus walk away dari pekerjaan yang gue gak suka dan mempursue something, gue bisa melakukan itu. Ya, gitu guys. Jadi financial planning itu adalah fondasi. Nggak cuma sekedar buat, aduh kalau gue sakit besok, ada duit nggak cuma itu gitu ya. Financial planning yang oke membuat kita punya pilihan yang oke juga di kerjaan gitu. Gue sepakat banget nih. Oke, semoga episode kali ini bermanfaat buat kalian. Kalau lo ngerasa episode ini bermanfaat, memberikan lo banyak insight, please share di IG story lo ataupun di Twitter, tag Vicario Reynaldo, tag careerbuddy.id gitu ya. Oke, Rio, thank you atas waktunya. Kita ngobrol lagi di kesempatan berikutnya dengan topik-topik yang gak kalah menarik, gitu ya. Kalau lo punya request topik apa yang mau diobrolin, boleh DM kita aja di Instagram, oke ya, @careerbuddy.id atau